adalah sistem biologis yang terdiri dari jaringan dan organ yang digunakan sebagai alat reproduksi dan berkembang biak. Sistem reproduksi atau dapat juga disebut genitalia dibagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal. Genitalia eksternal adalah sistem reproduksi wanita yang dapat dilihat dari luar. Ini dia gambarnya. Genitalia eksternal secara kolektif disebut sebagai vulva. Vulva terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah mons pubis, tempat tumbuhnya bulu-bulu halus. Kemudian labia mayora, labia minora, gland klitoris yang sedikit menonjol, uretra atau saluran kencing, vagina, perineum, dan anus. Selain itu terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Kelenjar Bartholin terdapat di sisi-sisi vagina. Kelenjar ini berfungsi mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas ketika kopulasi. Selanjutnya kelenjar Skin terdapat di sisi-sisi uretra. Fungsinya sama, yaitu sebagai pengeluar cairan yang disebut mukus. Selanjutnya adalah genitalia internal. Genitalia internal adalah sistem reproduksi wanita yang terdapat di dalam. Ini dia gambarnya. Genitalia internal terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama di sini adalah ovarium atau tempat pematangan ovum dan tempat terjadinya oogenesis. Kemudian ini adalah yang berbentuk jari-jari adalah fimbriae sebagai yang menangkap sel telur hingga masuk ke tuba falopi. Nah, tuba falopi itu yang ini sebagai tempat pembuahan sel telur, tepatnya di ampula tuba. Ini bagian ampula tuba. Nah, kemudian ini adalah uterus atau rahim yang terdiri dari tiga bagian, yaitu yang paling bawah ini adalah cervix uteri, kemudian corpus uteri, dan yang paling atas adalah fundus uteri. Uterus juga terdiri dari tiga lapisan. Lapisan paling luar yaitu perimetrium, kemudian lapisan kedua myometrium, dan lapisan yang paling dalam adalah endometrium atau tempat melekatnya janin yang setelah dibuahi, dinding rahim yang meluruh ketika menstruasi. Kemudian yang terakhir di sini ada vagina sebagai tempat ejakulasi, jalan keluarnya menstruasi, dan jalan keluarnya bayi yang lahir. Kemudian saya akan menjelaskan tentang panggul atau pelvis. Pelvis terdiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang keras dan bagian yang lunak. Bagian yang keras terdiri dari tulang atau os dan sendi atau artikulasio. Kemudian bagian yang lunak ada otot atau muskulus dan ligamen. Kemudian bagian panggul keras atau pelvis yang keras. Yang pertama kita akan membahas tulang. Tulang pelvis atau os pelvis terdiri dari dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor atau false pelvis dimulai dari atas linea terminalis. Ini adalah linea terminalis yang membatasi antara pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor dimulai dari atas linea terminalis. Pelvis mayor berfungsi sebagai penopang organ yang ada di abdomen atau perut. Kemudian pelvis minor dimulai dari bawah linea terminalis. Ini linea terminalis di bawahnya, berarti yang ini. Fungsinya adalah untuk menopang organ reproduksi. Os pelvis terdiri dari 4 jenis tulang. Yang pertama adalah os coxae. Ada 2 os coxae, yaitu sinistra dan dextra. Kemudian 1 os sacrum dan 1 os coccygis. Yang pertama kita akan membahas os coxae. Os coxae ini dibagi lagi menjadi 3 bagian tulang, yaitu os ilium yang paling besar, os ischium, dan pubis. Kemudian bagian-bagian detailnya, yang pertama ini yang keras di bagian paling atas di sini adalah crista iliaca. Kemudian yang bagian yang menonjol di sini adalah spina iliaca anterior superior. Kemudian yang di bawahnya, yang menonjol di bawahnya ini spina iliaca anterior inferior. Kemudian yang di belakangnya ada lagi spina iliaca posterior superior. Kemudian di bawahnya spina iliaca posterior inferior. Kemudian ini adalah bagian linea terminalis seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Di sini ada symphysis pubis. Di sini dibagi lagi menjadi ramus superior, yang ini ramus superior, dan ini ramus inferior.
Dan ini disebut sebagai tuber ischiadicum, yang mana ketika manusia duduk, tulang inilah yang menopang berat badan manusia. Kemudian di sini ada bagian yang menonjol lagi di belakang. Ini namanya spina ischiadicum. Bagian yang ini namanya foramen atau lubang. Sini ada lubang ya. Sini ada ekstra. Foramen ini namanya foramen obturatorium. Kemudian tulang sakrum. Tulang sakrum ini yang berbentuk segitiga di belakang. Tulang sakrum ini terdiri dari 5 vertebra sakralis. Ini adalah setengah tulang sakrum. Ini adalah setengah tulang sakrum. Dan di sini ada lubang atau foramen, yaitu disebut dengan foramina sacralia anterior. Kemudian kalau dilihat dari belakang, foramennya masih ada, disebut sebagai foramina sacralia posterior. Kemudian kita masuk ke tulang terakhir, yaitu tulang coccygeus yang paling kecil di bawah sini. Tulang coccygeus ini terdiri dari 3-5 ruas tulang. Kemudian kita berlanjut ke bagian keras yang kedua, yaitu sendi atau articulatio. Sendi atau articulatio yang pertama di sini adalah sendi sacroiliaca yang menghubungkan antara tulang sakrum dan tulang ilium. Ada di sini. Kemudian sacrococcygia, letaknya antara tulang sakrum dan tulang coccygeus. Dan di sini ada articulatio juga di depan, articulatio symphysis pubis yang menyatukan antara pubis sinistra dan dextra. Bagian pelvis selanjutnya yang lunak adalah ligamen. Di sini yang pertama ligamen ada ligamen iliolumbale dari tulang ilium ke tulang lumbal kelima. Kemudian di sini ada inguinale, ligamentum inguinale. Yang ini yang di depan. Kemudian di sini ada ligamentum sacrospinale yang kecil dari tulang sakrum ke spina ischiadicum. Spina ischiadica, mohon maaf. Kemudian di sini ada ligamentum sacrotuberale dari tulang sakrum ke tuber ischiadicum. Kemudian di sini ada ligamentum sacrococcygia dari tulang sakrum ke tulang coccygeus. Itu aja. Bagian yang lunak selanjutnya adalah otot atau musculus. Ini dia gambarnya. Yang pertama, bagian di sini adalah musculus bulbosponiosus karena karena teksturnya dia seperti spons. Kemudian yang di sini adalah musculus gluteus maximus. Kemudian yang besar ini adalah musculus levator ani, dan yang di sekitar anus ini adalah musculus sphincter ani, dan yang ini adalah musculus tuber ischiadica. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis panggul manusia. Bentuknya ada 4, yaitu yang pertama ginecoid, android, anthropoid, dan platypeloid. Yang pertama adalah bentuk ginecoid. Bentuknya seperti ini, dia hampir menyerupai lingkaran. Ciri-cirinya adalah spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol. Kemudian arcus pubisnya berbentuk bulat. Bentuk panggul ginecoid terdapat pada sekitar 41% wanita. Kemudian yang kedua adalah bentuk android. Bentuknya hampir menyerupai hati. Ciri-cirinya adalah spina ischiadicanya menonjol. Kemudian os sakrumnya lurus dan tidak melengkung. Bentuk panggul android terdapat pada sekitar 33% pria. Selanjutnya adalah bentuk panggul anthropoid. Bentuknya hampir menyerupai segitiga. Kemudian ciri-cirinya spina ischiadicanya tidak menonjol, dan bentuk panggul seperti ini lebih banyak ditemukan pada pria dibandingkan dengan wanita. Kemudian selanjutnya bentuk panggul platypeloid. Bentuknya hampir menyerupai oval, dan bentuk panggul seperti ini sangat jarang ditemukan pada pria ataupun wanita. Selanjutnya pengukuran panggul luar. Pengukuran panggul luar bertujuan untuk mengetahui bentuk dan ukuran panggul wanita. Selain itu, pengukuran panggul luar juga dilakukan agar mengetahui apakah ada hambatan ketika wanita tersebut akan melakukan persalinan. Pengukuran panggul terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah distansia spinarum, yaitu dari spina iliaca dextra dan sinistra. Kita mengukurnya menggunakan jangka panggul. Dari sinistra, ini spina iliaca, sinistra dan dextra. Ya, ukuran
normalnya adalah dari 23 sampai 25 cm. Kemudian langkah yang kedua adalah distansia cristarum. Distansia cristarum adalah jarak dari crista iliaca sinistra dan dextra. Dari crista iliaca sinistra dan dextra. Jarak normalnya, ukuran normalnya adalah dari 26 sampai 29 cm. Kemudian yang selanjutnya adalah conjugata externa, yaitu dari simfisis pubis hingga ke tulang lumbal kelima di belakang. Ini simfisis pubis hingga ke tulang lumbal kelima. Jarak normalnya adalah 18 sampai 20 cm. Kemudian yang terakhir yaitu pengukuran lingkar panggul. Kita mengukurnya menggunakan Matlin dari simfisis pubis. Kemudian melingkari seluruh panggul wanita hingga ke simfisis pubis lagi. Ukuran normalnya adalah 80 sampai 90 cm.